Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Hermawan, mahasiswa PPG Prajab, gelombang 1 tahun 2022-2023. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional, mata kuliah filosofi pendidikan. Pada tahap ini, saya meninjau ulang keseluruhan materi mulai dari diri hingga elaborasi pemahaman untuk membuat koneksi antar materi sebagai kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional dengan uraian tugas sebagai berikut. 1. Tinjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. 2. Buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan untuk menguatkan pemahaman Anda tentang materi perjalanan pendidikan nasional. 3. Buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam materi ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Baik, kita mulai dari diri sendiri. Mengapa saya memilih menjadi guru? Karena saya ingin melanjutkan cita-cita dan keinginan kedua orang tua saya yang ingin anaknya menjadi seorang guru. Dan dalam proses perkuliahan saya mengalami berbagai pengalaman hidup, baik di kampus maupun di sekolah. Pada saat magang 1 dan 2, KKN dan observasi. Dari situ saya semakin tergugah dan semangat ingin menjadi guru. Karena menjadi guru itu menyenangkan dan ada rasa bangga tersendiri. Karena bisa mengajarkan nilai-nilai pengetahuan dan nilai terhadap kehidupan pada peserta didik. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Dengan cara menganggap peserta didik itu adalah adik, anak, ataupun bagian dari keluarga saya. Dengan itu membuat saya menjadi guru yang mengedepankan kekeluargaan yang erat agar terciptanya pendidikan pembelajaran yang menyenangkan. Perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Pendidikan itu sudah dikenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan, karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Kita mulai dari ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Pendidikan pada Hindu, Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di Kerajaan Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara, hingga Majapahit, Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui
bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Pendidikan pada Islam, saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulanya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula, kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir. Sementara ajaran agama Hindu masih di kawasan Kutai dan pedalaman Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun tahun 476 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran, dekat Gresik, Jawa Timur. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus keagamaan. Penghormatan tertinggi kepada guru. Tidak ada gaji untuk guru, karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi atau ilmu falak dan ilmu pengobatan. Ketiga sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasihat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar. Namun hanya sekitar setengah abad atau 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Kepentingan penjajahan menjadi landasan pendidikan. Pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam menyebarkan agama Nasrani atau Katolik, menurut Franciscus,
sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminari. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, 17 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman seolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan, menanam pohon, jarak untuk menambah pasukan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbuhnya sistem pendidikannya pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun. Skekel Skol 5 tahun dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat atau Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Chugakko laki-laki dan Yugakko perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa penjajahan Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidikan yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Mosafei dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Peusen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan Profesor Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orba dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres atau SD Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran.
Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan. 6.000 gedung SD dibangun. 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat. Serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain 1. Diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan, atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasi dalam pendidikan fokus pada 3 aspek. Aspek utama yang dikembangkan antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Poin 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut, disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharu dalam dunia pendidikan nasional. Dia adalah pahlawan nasional. Ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan dan mengangkat martabat bangsa melalui bidang pendidikan. Cita-cita Ki Hajar Dewantara yaitu menciptakan pendidikan yang sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meluaskan semangat tentang pendidikan kepada generasi muda. Dalam pandangan beliau, upaya untuk mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan. Untuk mewujudkan cita-cita dan pandangan tersebut, pada tanggal 3 Juli 1922, babak baru perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dimulai, yaitu dengan mendirikan Taman Siswa yang mula-mula bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta. Sekolah ini kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya
bagi pengembangan pendidikan. Karakter pendidikan dapat dipahami sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya peserta didik. Maksudnya, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dewantara 2009. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri, karena selama ini pendidikan hanya mengembangkan aspek kecerdasan tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Anak didik memiliki dasar jiwa di mana keadaan yang asli menurut kodratnya dan belum dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan. Dapat diilustrasikan, anak yang baru saja lahir ke dunia ibarat seperti kertas putih yang belum dicoret oleh tinta. Dari sini dapat dipahami, kaum pendidik boleh mengisi kertas putih tersebut menurut kehendaknya. Mereka belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggarakan di Indonesia. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya yang selama ini siswa dan guru belajar berdasarkan materi dan buku atau modul. Merdeka Belajar ini jika aplikasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka dapat membentuk siswa yang berkarakter, karena telah terbiasa dalam belajar dan mengembangkan pengetahuannya berdasarkan apa yang ada di lingkungannya. Merdeka Belajar ini akan mendorong terbentuknya sikap kepedulian terhadap lingkungannya, karena siswa belajar langsung di lapangan, sehingga mendorong dirinya menjadi lebih percaya diri, terampil, mudah beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Sikap-sikap tersebut penting untuk dikembangkan, karena untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya dibutuhkan sikap kepedulian, terampil, adaptif dimanapun berada. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan 4 kebijakan baru dalam Merdeka Belajar. Di antaranya, pertama, ujian sekolah berstandar nasional digantikan dengan asesmen yang diadakan pihak sekolah, sehingga guru memilih kebebasan dalam menilai siswa. Kedua, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Survei meliputi karakter, numerasi, dan literasi. Ketiga, penyederhanaan sistem RPP sehingga guru dapat lebih fokus kepada siswa. Keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem zonasi diperluas sehingga dapat memeratakan akses pendidikan. Kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara, yakni dalam pendidikan mempertimbangkan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari materi ini? Ada 3 poin.
1. Siswa diibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dapat ditulis apa saja sesuai keinginan penulis. 2. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. 3. Guru cenderung lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Hasil belajar hanya dilihat dari nilai ulangan siswa. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari materi ini? Ada 4 poin. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun dan membimbing siswa dalam belajar. 2. Guru harus memahami karakteristik masing-masing siswa karena masing-masing siswa itu unik dan istimewa. Mereka memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. 3. Guru memahami bakat kodrat anak adalah bermain. Guru membuat metode pembelajaran dengan menginteraksikan permainan ke dalam pembelajaran. 4. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan. Pembelajaran tidak hanya untuk mencapai kemampuan kognitif, tetapi juga untuk menanamkan budi pekerti. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam pembelajaran saya akan menyisipkan nilai-nilai kebudayaan dan budi pekerti luhur. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran dengan mengaplikasikan pemikiran abad 21 4C sehingga pembelajaran terpusat pada siswa dengan tetap mempertimbangkan minat, bakat yang dimiliki oleh siswa. Dalam pembelajaran saya akan lebih banyak menginteraksikan permainan yang disesuaikan dengan materi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Dari kesimpulan itu dan saya mempelajari materi ini, saya mendapatkan ilmu. Dari ilmu bisa membuat pahala kita mengalir terus. Dengan kasih sayang kita akan bermanfaat. Dari rasa tanggung jawab kita bisa menjadi seorang yang berguna. Saya mempunyai visi maju dan berkembang bersama pendidikan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.